Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriko Putri, NIM 1910421017 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus audit SNP Finance DLT. Selanjutnya, yang pertama tentang gambaran umum PT SNP Finance. Sun Prima Nusantara Pembiayaan, sering disingkat dengan SNP, adalah perusahaan pembiayaan yang berdiri sejak tahun 2000, kemudian diambil alih oleh Columbia Group pada tahun 2002. Tapi PT NSP baru beroperasi secara penuh pada tahun 2004. NSP terutama bergerak dalam bidang consumer finance yang disebut Prima Finance, dan dealer utama yang 100% pembiayaannya disupport oleh PT NSP adalah semua konsumen Columbia Retail. Sedangkan untuk produk yang dibiayai adalah semua kebutuhan rumah tangga seperti semua produk elektronik, furniture, handphone, komputer, motor Honda, dan lain-lain. Selain produk tersebut, NSP juga melakukan pembiayaan untuk produk-produk produktif seperti hand traktor dan motor roda. Selanjutnya, kasus PT NSP Finance. NSP Finance merupakan bagian anak usaha dari grup Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya, NSP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. NSP Finance sebenarnya sudah menjadi nasabah mandiri selama 20 tahun. Namun, iktikat buruk baru ditunjukkan perusahaan pembiayaan tersebut beberapa bulan terakhir. Saat ini, pinjaman macet perseroan ke anak perusahaan Columbia Group tersebut mencapai 1,2 triliun. Perjanjian hutang piutang antara NSP Finance dengan para bank adalah kerjasama yang sifatnya mutualistik. NSP Finance membutuhkan dana, bank juga membutuhkan dana untuk menyalurkan kredit. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata bisnis retail Columbia yang merupakan induk dari NSP Finance mengalami kemunduran. Penyebabnya yaitu adalah perilaku pembelian customer telah berubah, di mana konsumen saat ini tidak lagi berbelanja produk furniture dan elektronik dengan datang ke toko. Namun mereka lebih menyukai secara online melalui gadget mereka. Bahkan online shop tersebut juga memberikan fasilitas kredit tanpa bunga 0% untuk tenor bahkan sampai 12 bulan. Sehingga kredit finance kepada para bank bermasalah. Dalam istilah keuangan disebut non-performing loan atau NPL. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menjatuhkan sanksi administratif kepada kantor akuntan publik yang diketahui melakukan pelanggaran dalam prosedur audit atas laporan keuangan PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau NSP pada tahun 2012 sampai 2016. Sanksi administratif diberikan setelah memperoleh pengaduan dari OJK. Kantor akuntan publik tersebut yakni Akuntan Publik Marlina, Akuntan Publik Marliana Samsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eni dan rekan DLT Indonesia. PT Bank Mandiri telah menurunkan tim audit investigatif untuk menelusuri kasus tersebut dan terancam hingga 1,4 triliun akibat pembobolan oleh NSP Finance. Modus yang digunakan adalah pengajuan kredit fiktif untuk biaya modal kerja. NSP Finance juga melakukan modus yang sama terhadap beberapa bank dengan total uang yang dibawa sebesar 14 triliun. Berdasarkan hasil penyidikan, perusahaan diduga memasukkan dokumen penggelapan dan penipuan. Pada tanggal 14 Mei 2018, OJK juga telah menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Juru bicara OJK menyebutkan jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhir jangka waktu PKU. Sesuai dengan ketentuan POJK 29, izin usahanya akan dicabut. Selanjutnya, analisa dari aspek prosedur audit. Pelanggaran utama yang dilakukan NSP Finance adalah rekayasa laporan keuangan perusahaan yang mencoreng prinsip kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan juga tidak ditemukan bahwa tidak pernah melakukan rekonsiliasi antara bank yang diikuti dengan sistem dan proses yang tidak sempurna. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen.
Dan selanjutnya, belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pembiayaan pendapatan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan, serta respon atas resiko kecurangan, dan sikap skeptisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Dan terakhir, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan. Salah satunya adalah pengujian yang dilakukan terhadap NSP Finance tidak sampai pada dokumen yang mendasar. Selanjutnya, pelanggaran kode etik. Yang pertama dari segi tanggung jawab profesi. Akuntan internal PT NSP Finance kurang bertanggung jawab karena dia dengan sengaja merekayasa angka suatu akun, yaitu dalam hal ini akun piutang pembiayaan konsumen. Yang kedua, kepentingan publik. Akuntan PT NSP Finance diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena dia diduga sengaja merekayasa laporan keuangan sehingga PT NSP Finance dapat memperoleh suntikan dana dari kreditur. Yang ketiga, integritas. Akuntan PT NSP Finance tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan rekayasa atau manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, objektivitas. Akuntan PT NSP Finance diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yang berada di dalam PT NSP Finance. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan PT NSP Finance tidak menjalankan kompetensinya secara profesional sehingga menyelewengkan kompetensinya untuk keuntungan manajemen PT NSP Finance. Yang ketujuh, perilaku profesional. Akuntan PT NSP Finance diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan terjadinya rekayasa pencatatan laporan keuangan. Dalam hal ini dapat mencoreng nama baik profesinya. Yang ketujuh, standar teknis. Pada saat PT NSP Finance mengeluarkan piutang pembiayaan konsumen dengan menambahkan pendapatan fiktif dan pendapat yang seharusnya belum dapat diakui akuntansi. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dari kasus PT NSP Finance terlihat bahwa akuntan publik tidak mencerminkan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melakukan pelanggaran berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT NSP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Hal tersebut melanggar POJK nomor 13 garing PJOK 03 garing 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik, antara lain dengan pertimbangan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT NSP, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA akuntan publik. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.